Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Adrianto dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2014. Saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori model Laswell. Dalam teorinya, Laswell mengungkapkan ada 5 formula yang biasa digunakan dalam komunikasi, yaitu who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Yang artinya, siapa yang berbicara, mengatakan tentang apa, melalui saluran yang mana, kepada siapa dia berbicara, dan menghasilkan efek seperti apa. Kedua, teori labeling. Teori labeling disebut juga sebagai teori pengecap. Teori ini menjelaskan tentang mengecap seseorang melalui sikapnya yang normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana cara orang lain menilainya. Seperti contoh, Budi mencuri dan ketahuan. Pada saat itu, warga langsung mengecap Budi sebagai pencuri. Pada keesokan harinya, ada barang warga yang hilang lagi, tetapi bukan Budi mencurinya. Dan tetap saja warga menganggap bahwa Budi yang telah mencuri barang tersebut. Di situ, Budi sudah dilabel atau dicap sebagai pencuri di kampungnya. Yang ketiga, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan tentang ketidaksesuaian antara kognisi dalam aspek sikap dengan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Keempat, teori peluru. Teori ini mengasumsikan bahwa media sangat hebat dalam proses komunikasi, sedangkan komunikan tidak. Maksudnya adalah ketika sebuah media menyampaikan pesan, maka komunikan hanya bisa menerima pesan tersebut secara mentah-mentah dan tidak dapat berbuat apa-apa, seperti pasif. Kelima, teori pengharapan nilai. Dalam kerangka teori ini, kepercayaan Anda terhadap sebuah media akan menentukan sikap Anda terhadap media tersebut. Kepercayaan Anda tentang apa yang disampaikan oleh media kepada Anda. Keenam, teori use and gratification. Teori ini menjelaskan tentang pengguna media yang aktif dan dalam memilih dan menggunakan sebuah media. Dengan kata lain, pengguna media adalah orang yang aktif dalam proses komunikasi. Jika pengguna media merasa tidak puas dengan media yang dia pilih, maka pengguna media tersebut bisa memilih opsi media alternatif lain untuk memenuhi kepuasannya. Ketujuh, teori agenda setting. Teori ini menjelaskan tentang bahwa ketika suatu media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka media juga akan menekankan kepada khalayak untuk menganggap peristiwa yang diangkat oleh media tadi sebagai peristiwa yang penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh sebuah media, penting juga bagi masyarakat yang mendengar. Kedelapan, teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan tentang pendapat umum ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi antar individu berbeda-beda. 9. Teori informasi atau matematis. Teori ini menjelaskan tentang komunikasi sebagai fenomena yang mekanistis, matematis, dan informatif. Dengan kata lain, komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana cara transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. 10. Teori inokulasi atau teori jarum suntik. Teori ini pada awalnya diambil dari analogi peristiwa medis, seperti orang terkena penyakit cacar atau polio akan diberi suntikan atau vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang tidak tahu suatu hal atau informasi, maka orang tersebut akan mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Salah satu cara untuk menjauhkan orang dari mudah terkena pengaruh atau bujukan adalah dengan menyuntiknya atau dengan memberi argumentasi balasan. 11. Teori sibernetik. Teori ini diambil dari teori sistem pengontrol yang didasarkan pada proses komunikasi atau penyampaian pesan antara sistem lingkungan dan sistem pengontrol atau feedback yang berfungsi untuk memperhatikan lingkungan sekitar. 12. Teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang semua perilaku, termasuk perilaku tindak balas atau merespon ucapan yang dikatakan oleh seseorang. Respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan sudah diketahui dan diamati, maka tindak balas atau respon akan mudah untuk diprediksi. 13. Teori difusi inovasi. Teori ini menyediakan tentang penyebaran dengan proses perubahan sosial yang penemuan, difusi atau komunikasi, serta konsekuensi-konsekuensinya. 14. Teori dependensi efek komunikasi. Teori ini diambil dari kehidupan masyarakat modern, di mana media massa dianggap sebuah sistem informasi yang penting dalam sebuah proses komunikasi. 15. Teori matematikal komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi itu berjalan satu arah. Teori ini menjelaskan sumber informasi memproduksi pesan untuk dikomunikasikan kembali. Pesan yang disampaikan dapat berupa lisan maupun tulisan, gambar, video, musik, dan lain-lain. 16. Teori sirkular Osgood and Scrum. Teori ini
berbeda dengan teori matematikal komunikasi. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi itu berjalan secara sirkular atau berputar. Teori ini lebih menitikberatkan kepada saluran yang menghubungkan antara orang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima informasi atau komunikator dan komunikan. 17. Teori helical dance. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi itu berkembang secara bertahap dari yang kecil ke yang besar. Seperti contoh, anak kecil tidak akan mungkin langsung bisa berlari, tetapi anak itu harus belajar seperti merangkak, berdiri, berjalan, baru anak itu bisa berlari. 18. Teori ABX Newcomb. Teori ini menitikberatkan kepada orang ketiga atau pihak ketiga. Dalam hal kecil, contohnya seorang A berbicara dengan B tentang X, tetapi B merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh A. Maka B akan mencari informasi sendiri tentang X. Dalam situasi ini, sikap A, B, dan X saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. 19. Teori perbedaan individu. Teori ini menjelaskan tentang perbedaan cara masing-masing orang dalam menerpa informasi dari media sosial, media massa, sehingga antara individu satu dengan individu yang lain akan merespon dengan cara yang berbeda dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh media massa. 20. Teori kategori sosial. Teori ini menjelaskan tentang kumpulan, kelompok, atau kategori-kategori sosial yang ada dalam masyarakat akan memberikan respon atau tanggapan yang serupa atau seragam kepada media massa. 21. Teori SNCR. Teori ini menjelaskan tentang S yang artinya source atau orang yang memberikan pesan atau komunikator, M singkatan dari message atau pesan yang disampaikan, C singkatan dari channel atau saluran dan media yang digunakan, R merupakan singkatan dari receive atau orang yang menerima pesan atau komunikan. 22. Teori SOR. Teori ini singkatan dari stimulus organism response yang diambil dari campuran antara ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Ilmu psikologi dan ilmu komunikasi memiliki metode yang sama dalam pembelajaran, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen seperti sikap, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. 23. Teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bahwa khalayak yang bergantung terhadap informasi yang disampaikan oleh media massa untuk kebutuhannya khalayak yang tertentu yang bersangkutan. 24. Teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan apa sebelumnya kita menilai orang secara positif, tetapi ketika orang tersebut tidak memenuhi harapan, maka kita akan menilai orang itu secara negatif. 25. Teori mendapatkan kepatuhan. Teori ini menjelaskan upaya orang lain untuk mematuhi atau menjalankan apa yang kita mau. Dan teori ini merupakan tujuan umum dari teori proses komunikasi. Itu adalah 25 teori komunikasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya belajar untuk menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.